Masih ingat wawancara pameran Andrew dengan BBC di tahun 2019? Nah, wawancara yang tadinya dimaksudkan untuk membersihkan namanya itu justru jadi momen yang mengubah segalanya dan menjadi awal kejatuhan publiknya. Yuk, kita bedah momen-momen kunci dari wawancara fenomenal itu. Bayangkan, di hadapan jutaan orang, Pangeran Andrew dengan sangat-sangat tegas menyangkal semua tuduhan yang diarahkan padanya. Kata-katanya terdengar begitu jelas dan tanpa keraguan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat analisis dari Dr. G, seorang psikolog klinis dan forensik yang mengamati sinyal-sinyal non-verbal yang mungkin saja mengungkapkan cerita yang sama sekali berbeda. Oke, ini dia yang akan kita bahas. Kita akan lihat konteks wawancaranya, tanda-tanda awal kegelisahan, momen ketika kata-kata dan bahasa tubuhnya bertentangan, pola-pola yang dicurigai sebagai kebohongan, alibi-alibi anehnya, dan apa kesimpulan dari semua ini. Jadi konteksnya begini, wawancara ini sebetulnya adalah upaya Pangeran Andrew untuk bicara soal hubungannya dengan Jeffrey Epstein dan tuduhan dari Virginia Giuffre. Tujuannya sih mulia ya, untuk membersihkan namanya, tapi hasilnya justru kebalikannya. Nah, yang menarik dari analisis Dr. G adalah, bahkan sebelum pertanyaan-pertanyaan yang beneran sulit muncul, bahasa tubuh Pangeran Andrew itu sudah menunjukkan kalau dia lagi di bawah tekanan berat, jauh lebih dari yang seharusnya. Coba deh kita perhatikan tanda-tanda spesifiknya. Dr. G menyoroti tingkat kedipan mata yang luar biasa tinggi sebagai indikator stres. Lalu dagunya yang menunduk, itu adalah gerakan instingtif untuk melindungi leher, bagian tubuh yang rentan. Dan perhatikan juga, secara halus badannya mulai berputar menjauh, seolah-olah menciptakan jarak dari pertanyaan yang tidak nyaman. Nah, disinilah analisisnya jadi super menarik. Tahu kan, kadang-kadang gerakan tubuh kita yang nggak kita sadari itu bisa ngekhianatin omongan kita sendiri. Istilahnya itu inkongruensi. Dan wawancara ini penuh dengan momen-momen seperti itu. Ini dia, salah satu momen yang paling luar biasa. Waktu pewawancara tanya soal daya tarik Epstein, Andrew menjawab, ya, tapi pada saat yang sama, kepalanya menggeleng tidak dengan sangat kuat. Dr. Gileng bilang ini sangat tidak biasa dan jadi pertanda besar karena gerakan otomatis kita, mengangguk atau menggeleng, biasanya jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan. Dan polanya nggak berhenti di situ. Kejadian lagi, waktu pewawancara merinci tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, bertemu, menari, sampai berhubungan intim, Pangeran Andrew terus-menerus mengangguk setuju. Jadi, meskipun mulutnya menyangkal, gerakan bawah sadarnya seolah membenarkan cerita tersebut. Oke. Sekarang kita geser sedikit untuk melihat pola perilaku yang lebih luas. Dr. G mengidentifikasi beberapa tanda spesifik yang muncul berulang kali yang sering dikaitkan dengan upaya untuk menipu. Salah satu tanda yang paling kuat itu adalah contempt atau penghinaan. Coba lihat ekspresi mikron ini. Senyum miring di satu sisi wajah itu menunjukkan perasaan superioritas atau meremehkan. Menurut Dr. G, karena ini satu-satunya ekspresi wajah yang nggak simetris, ini jadi gampang banget dikenali kalau kita tahu apa yang harus dicari. Dan ini contoh yang pas banget. Persis setelah dia memberikan alibi pizza ekspresnya yang terkenal itu, jepret, muncul sekilas ekspresi penghinaan di wajahnya. Ini bisa menandakan bahwa dia nggak suka dengan pertanyaannya atau mungkin meremehkan orang yang bertanya. Anda juga mungkin akan lihat gerakan ini, namanya stippling. Ini tuh semacam power pose. Orang sering melakukan ini kalau mau kelihatan ahli atau lagi berusaha meyakinkan Anda soal sesuatu. Nah, Andrew menggunakannya saat dia mencoba untuk menegaskan versinya sendiri. Terus ada juga serangkaian tanda lain. Dia menutup mata seolah-olah nggak mau lihat apakah orang percaya padanya atau tidak. Badannya sedikit mundur di kursi, kayak mau bikin jarak, lalu mengangkat satu bahu, sebuah gestur yang nggak berkomitmen, dan terakhir dia menggenggam tangannya sendiri. Ini tanda kecemasan yang ditahan banget. Nah, sekarang ayo kita fokus ke dua alibi yang paling heboh. Karena analisis bahasa tubuh di bagian ini, wah benar-benar mengungkapkan banyak hal. Pertama, klaimnya sekarang udah jadi legenda ya. Katanya dia nggak bisa berkeringat. Ini karena kondisi medis langka yang dia dapatkan karena pengalamannya di medan perang. Jadi, begini analisis Dr. G. Pertama, dia memberikan detail yang terlalu banyak dan gak perlu, sebuah taktik umum saat seseorang mengarang cerita. Kedua, dia sempat mengoreksi omongannya sendiri karena dia tahu klaimnya kedengaran aneh banget. Dan yang ketiga, perhatikan tangannya. Dia menahan ibu jarinya, sebuah tanda stres yang luar biasa saat dia menceritakan kisah ini. Analisis yang ini cerdas banget.
Dr. G melacak tingkat kedipan mata Andrew setiap kali lokasi-lokasi tertentu disebut. Pesawat pribadi, rumah di Palm Beach, stresnya rendah. Tapi begitu Pulau Epstein disebut, stresnya langsung melonjak. Apalagi waktu rumah Ghislaine Maxwell di London disebut, stresnya sangat tinggi. Ini menunjukkan lokasi mana yang paling membuatnya khawatir. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Saat kita satukan semua petunjuk nonverbal ini, sebuah pola yang sangat jelas mulai kelihatan. Intinya, menurut analisis Dr. G, tubuh Pangeran Andrew menceritakan sebuah kisah yang sama sekali berbeda dari yang keluar dari mulutnya. Sementara kata-katanya adalah penyangkalan, bahasa tubuhnya adalah sebuah narasi yang konsisten tentang stres, sikap defensif, dan kebohongan. Coba kita kembali ke pernyataan pemuka yang super tegas tadi. Setelah kita tahu semua analisis ini, pernyataan itu jadi kedengaran beda kan? Dr. G menjelaskan bahwa kalau ada konflik batin, gerakan otomatis kita seperti mengangguk atau menggeleng, itu bisa membocorkan kebenaran bahkan ketika kita sedang mengucapkan kata-kata yang berlawanan. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Wawancara ini memang kasus yang ekstrim. Tapi ini jadi pengingat buat kita semua bahwa komunikasi itu jauh lebih dari sekedar kata-kata. Jadi, seberapa sering ya kita kehilangan cerita yang sebenarnya hanya karena kita tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh tubuh?